Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nazril Haramdani. Saya dari kelas fase 4. Di sini saya akan membuat video remedial dari mata pelajaran ekonomi. Saya akan menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktornya yang ke-1, harga barang komplementer dan substitusi. Yang kedua, jumlah pendapatan. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Yang keempat, perubahan tradisi dan selera masyarakat. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Yang keenam, hari raya keagamaan. Yang ketujuh, kondisi sosial ekonomi. Penawaran adalah kualitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktornya yaitu kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah penduduk, peristiwa alam, ekspektasi atau harapan produsen, dan harga barang dan jasa lain. Selanjutnya, pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang terjadi akibat perubahan jumlah penduduk yang diminta konsumen dan perubahan harga produk. Perubahan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran disebabkan oleh perubahan jumlah yang ditawarkan produsen atau dari harga produk. Faktor yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan tingkat kepekaan perubahan barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan karena perubahan tingkat harga. Yang selanjutnya, bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau dari pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal yang secara tingkat diatur dalam undang-undang ini. Tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Rupiah mengandung dua aspek. Yang ke-1, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Terus fungsi. Yang ke-1, fungsi sebagai bank sirkulasi. Yang kedua, bank kas bank. Yang ketiga, lender of last resort. Yang keempat, pelaksana kebijaksanaan moneter. Yang kelima, penjaga posisi likuiditas negara. Tugas Bank Indonesia yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindaian sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Secara singkat dapat diartikan sebagai cara melakukan pembayaran. Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis. 1. Pembayaran non tunai. 2. Sistem pembayaran tunai. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional, yang pertama yaitu regulator, yang kedua pemberian izin, yang ketiga pengawas, yang keempat operator, dan yang terakhir fasilitator.
Selanjutnya ada pembayaran uang tunai. Pembayaran uang tunai yaitu instrumen atau media yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Contoh dari pembayaran uang tunai yaitu pembayaran di pasar, lalu membayar parkir. Untuk mencegah ke pemalsuan pembayaran uang tunai yaitu penggunaan bahan kompleks, lalu teknologi lanjutan dan penegakan hukum yang ketat. Manfaatnya yaitu irit dan bisa menabung, mengurangi resiko utang, lalu transaksi menjadi lebih mudah. Jadi kesimpulannya, metode pembayaran uang tunai ini umum karena bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Tetapi sangat berisiko besar dan harus selalu waspada, apalagi kalau kita membawa uang yang nominalnya tinggi. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.